Ya kalau gue bilang malah industri konser zaman dulu jauh lebih keras dibanding sekarang yang orang bilang netizen Indonesia dan netizen paling berisik se Asia Tenggara. Buat gue mereka kan cuma nyalinya ada di jempol. Di jempol. Dan gue yakin Jempol banget kaki. pada saat ketemu dalam dunia nyata mereka nggak se-ekspresif itu. Tapi kalau yang dulu Berani fisik gitu ekspresif banget. Mereka nggak suka mereka nimpukin, mereka nggak suka ya mereka neriakin. Jadi kitanya yang dituntut untuk bisa melewati itu. Kalau sekarang lebih gue mikirnya gini, haters itu adalah lovers dalam bentuk yang berbeda aja. Kenapa? Karena mereka menyediakan waktu buat memperhatikan kita dan nyari salah buat nyela kita doang. Jadi berarti sebenarnya ngikutin kita juga gitu kan. Terus kan zaman dulu kan gue nggak tahu kalau sekarang mungkin kayak Synchronize ya festival gede. Kalau zaman dulu ada namanya Sondrenalin. Ya, Di mana beberapa kota langsung ada sekian puluhan band manggung di satu kota dengan hotel yang sama gitu kan gitu. Oh kelihatan tuh siapa tuh ya. Siapa aja sih Mas Adit dulu yang paling Kalau anak bandnya mungkin lu nggak akan kaget. Tapi kalau grupisnya lu akan kaget. Gue gak akan sebut nama. Apa ceritanya aja deh. Mas Adit. Anjur. Cluenya gini aja. Banyak orang yang sudah sangat terkenal sekarang bahwa dulunya juga mereka grupis. Pokoknya zaman dulu menurut gue adalah band itu beneran ditentukan kualitasnya dari jam terbang itu tadi. Tur lagu yang untuk masuk radio aja susah, buat masuk chart aja susah gitu ya. Mau diputar sama radionya aja setengah mati gitu ya. Kalau itu bisa lewatin baru mau masuk TV-nya aja susahnya setengah mati zaman dulu. Kalau sekarang kan sosial media udah lu rekaman pagi, malam rilis, kalau hoki besok terkenal. Posting aja di YouTube gitu. Sekarang semua punya pasarnya aja gitu kali ya. Udah susah buat jadi legend kalau menurut aku sih. Bukan legend. Kalau dulu band atau seseorang itu bisa jadi sesuatu itu per dekade. Misalkan tahun 80-an bandnya siapa aja gitu. Pas 90-an, pas gua 90-an sampai 2000-an awal, band paling itu aja kan. Nggak nyampe 10 band yang beneran ada hampir tour setiap kota gitu. Karena corongnya juga cuma TV, radio. Kalau sekarang kan banyak banget. Acara-acara festival-festival musik gede juga hanya diselenggarakan oleh IO gede yang dengan sponsor kuat. Kalau sekarang kan udah banyak sekali acara-acara festival musik. Terus ya tadi sosial media, YouTube dan lain-lain juga udah bisa ini. Kalau dulu Instagram Live juga udah bisa. Instagram Live makanya belum yang baru-baru gitu ya, yang lain-lain kayak TikTok segala macam. Tapi kalau dulu lagu lu nggak bisa masuk radio, siapa yang mau dengar? Gitu. Lagu lu nggak ada di TV, siapa yang mau nonton? Tahu kalau karya lu bagus gitu. Kalau sekarang siapapun bisa. Itu perjuangannya setengah mati. Attitude juga dong Ya, berarti. gak tau kalau zaman sekarang gue jarang denger radio sih sekarang. Kalau zaman dulu kan ada chart radio, terus ada apa sih kalau suka ada jam-jam request ya yang orang telepon, yang paling sering di request. titip salam apa buat itu. Nah, itu menentukan banget gitu. Jadi per dekade pada saat di era 90-an sampai 2000 bandnya tuh siapa aja. Kalau 80-an siapa aja sampai 2010 lah gue ngerasa sampai 2000 ya 2005 era sosial media ke belakang. Pas era sosial media itu langsung sekarang kalau lu 3 bulan sampai 2 sampai 3 bulan karya lu kuat, lu bisa bertahan. Tapi kalau enggak nanti akan nongol lagi yang baru gitu cepet. Udah susah. Tapi kalau legend bukan dari hits ya, tapi seberapa besar menurut gue ya, ini juga yang banyak salah tangkap orang Indonesia. Legend itu sebetulnya lebih pantas pada saat orangnya udah nggak ada, meninggal, baru disebut legend. Selama bandnya masih aktif, orangnya masih hidup, menurut gue ya belum legend lah gitu ya. Maksudnya legend itu pada saat udah meninggal. John Lennon gitu kan, Freddie Mercury legend karena udah ninggalin karya, itu legend. Cuman kayaknya di sini persepsinya lain. Gitu. Orang suka aneh juga nyebut gue legend, elemen legend. Kenapa? Maksudnya legend gimana ya? Karena udah lama gitu ya, udah puluhan tahun. Udah tua gitu. Kurang ajar kalian legend. Kadang-kadang gue kalau pas kita, wah sekarang udah pada ini ya, udah pada tua gitu ya elemen ya. Lah emang kita kagak boleh tua ya gitu ya. Maksudnya umur juga gimana nambah gitu. Gue sering banget gitu postingan di Instagram atau video klip gitu. Udah pada tua.
kenapa yang dibilang tua tuh kita ya? Apa kabar gitu band-band yang kayak Slank? Gua aja mau ngeband gara-gara ngeliat Slank gitu kan, atau God Bless, atau Gigi lah segala macam, atau Kus Plus aja masih aktif sampai hari. Kok yang dibilang tua itu cuman kita gitu maksudnya. Mungkin karena dulu model kali jadi sekarang kelihatan. Iya itu dia, cuman masa kita nggak boleh tua. Masih awet muda juga kelihatannya. Ya gak lama lu. Gue denger slang itu kan SMP. Karena slang gue mau belajar gitar. Dewa itu pas gue SMA. Gitu. Gigi juga pas gue SMA. Berarti gue coba topiknya ke belakang. Dulu kenapa bisa mau jadi musisi sih, Mas Adit? Slang. Bilang sama orang tua gak mau jadi musisi, gak dimarahin emang? Enggak. Support. Kalau keluarga besar iya. Karena kan di keluarga gue gak ada yang jadi anak band ya. Gak ada yang bisa main gitar juga gitu. Paling cuma ada satu om gue. Tapi buat jadi anak band mah enggak sih. Tapi bokap nyokap gue kebetulan gini. Dari kecil itu udah nunjukin kalau ke gue untuk lu boleh jadi apa aja. Yang penting lu happy gitu. Dan nggak nyangka juga sih kalau misalkan dari salah satu hobi itu bisa menghasilkan satu jadi karir gitu ya. Cuman mereka ngedukung sih. Tapi gue nggak terpikir SMP tuh nggak terpikir mau ngeband. Gue belajar gitar cuma waktu itu supaya kelihatan keren di depan cewek doang. Oh iya, itu motivasi yang bagus. Karena waktu itu waktu gue SD kelas 5 ada temen gue bisa main gitar. Itu dikelilingin sama cewek-cewek gitu. Tapi gue belum tahu lagu-lagu yang pingin buat slang sebenarnya. Pas gue denger slang itu yang bikin gue jadi kayaknya keren ya kalau jadi anak band. Lagu apa emang dulu Mas Adit? Dari album pertama slang tuh ya. Dari album pertama dari Maafkan, dari Sweet Sweet Hehe sampai yang album 3 lah. Belum lahir kalau itu saya. Belum ya? Belum. Aku masih. Tapi slang tahu kan? Tahu. Tapi udah Rido ya? Udah Abdi. Rido, udah Ku Tak Bisa lagunya. Oh, itu udah baru. Udah Ku Tak Bisa. Kalau Mas Adit sekarang dengerinnya apa tuh? Kalau hari gini. Iya. Kalau sekarang malah gue udah random sih. Udah random aja. Kalau tadi pagi dengerinnya apa? Tadi pagi gue dengerinnya ada band Arsitek tadi kan. Band Arsitek. Band Arsitek. Tapi semalam sebenarnya gue lagi sering dengerin yang Broadway. Musik Broadway. Iya. Hamilton terus gue nggak tahu ya. Les Miserables bukan? Iya kayak gitu. Terus sama agak-agak jazz standar ya. Gitu. Sama kalau nggak salah Mamang Cashbor tadi. Mamang Cashbor itu keren. Itu nambah satu referensi gue. Yang tadinya gue nggak peduli ini siapa ya gitu. Tapi gue emang dengerin apa aja sih. Dengerin apa aja. Nah. Sampai Jaka Kelanen juga gue dengerin. Wih, itu bagus banget tolong. Jaka Kelanen ntar di sini ya. Ada Jaka Kelanen nih. Band bagus banget itu. Udah denger ya? Udah, gue suka itu. Balada Anak Tangerang gue suka. Iya, bagus. Vokalisnya katanya juga kayak dikira model dulu. Oh gitu. Mau ditampilin fotonya nggak enak, tadi dikira model. Gue pernah main ke kafe lu. Jangan kafe, kekerenan warung itu. Warung itu kekerenan kalau disebut kafe Pak. Itu boci-boci ya? Ya. Itu berarti ada rentang dari lu resign Elemen terus ke boci-boci tuh sebenarnya ngapain sih Mas Adit di situ kesibukannya? Gue resign kan 2008. 2008 dari Elemen awal-awalnya sempat di musik tapi lebih banyak di session gitaris ya, recording, session pernah live juga, maksudnya beberapa gua ada Iwa terus sama Bintang Indrianto segala macem. Kalau session recording ya banyak jadi gitaris tembak lah. Tapi terus karena hobi gue masak, terus dari 2014 gue buka warung, akhirnya gue jadi tukang masak di warung. Tukang masak yang di BSD waktu itu ya? Yang ya? di BSD yang boci-boci itu. Boci-boci terus sampai ya akhirnya 2018. Itu terterpa pandemi, bukan? Belum pandemi. Elemen reunian itu kan gua reunian lagi sama Elemen itu 2017. 2018 itu gua nggak lanjutin warung karena lahan yang gue sewa buat warung dibangun sama yang punya tanah. Oh itu berarti yang cerita lu salah satu titik lu apa tuh? Terendah lu. Yang gue mau sampai bunuh diri. Itu 2015. Kenapa sih Mas Adit waktu itu bisa sampai gitu?
Sampai di titik rendah itu. Nah, kalau gue baca kan lu sempet ditelepon kalau nggak salah sama si Ferdi. Oh itu setahun setelah gue. Oh, itu malah setahun ya. Jadi ya tadi gue bilang itu ada hubungannya pada saat lu nanya, pada saat lu famous atau pada saat lu naik. Ya gue bilang patokannya apa? Patokannya semua orang akan ngakuin lu sebagai teman, ngakuin lu sebagai saudara. Tapi pada saat lu going down, terjun bebas ke titik nol bahkan minus, itu hilang semua. Jadi Hilang semua gitu. Jadi di situ lu akan ngelihat seberapa banyak lu punya circle. Justru jangan ditanya, kalau ditanya lu punya teman berapa banyak, jangan ditanya, jangan jawab pada saat lu lagi sukses, tapi pada saat lu going down gitu. baru ketahuan siapa aja tuh. Nah waktu itu mungkin secara mentality juga gue lagi drop, hantemannya semakin gue kan sempat masuk, maksudnya bukan gini, gue sempat sampai di titik juga ateis. Gue tidak percaya Tuhan. Sampai ada di titik, bukan tidak percaya karena ini, karena pada saat gue udah mulai terjun bebas ke bawah, terus tiba-tiba juga gue berusaha untuk mendekatkan diri gitu dengan tapi ternyata yang hantamannya makin terus-terusan, jadi makin jatuh dihantam lagi, makin jatuh dihantam lagi. ada anger tuh berarti di Ada situ. anger. Nah terus gue juga semakin mengenal siapa orang-orang sekeliling gue gitu kan. Itu hilang semua kan gitu ya, mau temen mau keluarga itu hilang semua. Malah justru yang pernah menolong gue di titik yang paling rendah beberapa kali adalah orang-orang yang bukan dari ring 1, circle ring 1 atau ring 2, tapi dari bisa di circle 7, 8 gitu ya. Yang beneran gak pernah kita duga. Nah satu titik gue beneran lagi capek juga, mungkin itu gelap. Ya memang waktu itu gue udah gak ada pikiran lain, anak-anak gue juga udah gak inget. Waktu itu memang sudah hitungan detik, gue cuma pengen selesai aja semuanya. Dan itu kejadiannya di warung. Gue masih inget kok 15 November juga 2015 di warung. Waktu itu jam 1 malam, warung belum tutup, masih ada beberapa tapi gak rame. Ya beberapa tamu, dan gue memang mental gue lagi down banget. Jadi gue waktu itu sudah sangat hitungan detik mau menyelesaikan, tiba-tiba nongol, gue nggak tahu dari Apa mana. yang berhentiin lu tuh waktu Anak itu? kecil. Anak kecil. Ada anak kecil, ya paling SD ya, kalau kita ngomong mungkin 5-6 tahun umurnya. Tahu-tahu ada di samping gua, dia bilang, "Om mau minta sendok." Gua langsung buang pisau gua gitu. Abis itu gua langsung kayak langsung, ya maksudnya langsung istighfar ya, maksudnya pas apa sih gitu. Nah abis itu gue cari anaknya nggak ada di warung. Sendoknya juga hilang dong. Gue belum sempat ngambil sendok. Tapi ngambil sumpit. Enggak. Enggak, anak itu nggak pernah ada di warung gue. Merinding banget sih. Udah gue cari nggak. Dari situ gue langsung ya kayak langsung dibuka lah. Itu gue bawa, lu gue nggak boleh kalah sama hidup lah. Nah udah. Nah gue akhirnya ngejalanin warung. Cuman waktu itu gue niatnya adalah gini. Siapapun yang minta tolong sama gua saat itu, mungkin gua nggak bisa memberi pertolongan secara finansial atau materi, tapi mungkin moral atau apapun gua akan bantu. Jadi siapapun gitu. Nah akhirnya waktu itu gue bantu beberapa temen yang akhirnya gue menjadi produser, ngebantu mereka sampai di mana satu titik. Ya waktu itu pingin rekaman, pingin sampai diterima kontrak album dan lain-lain gitu ya. Dibantu link berarti ya. Link sampai itu ada 5 band sampai dan 1 penyanyi cowok. Akhirnya sampai mereka kontrak, dan gua nggak pernah minta bayaran 1% pun sampai hari ini dengan apa yang udah dilakuin. Alhamdulillah. Itu aja pokoknya. Ayo gue bantu apa yang gue bisa. Gue cuma punya pengalaman sama punya network. Itu yang gue lakuin. Termasuk gue waktu itu kan juga ngasih lihat, dikasih dukungan moral bagus nih lagunya gitu. Jadi gue percaya bagus itu. Nah, terus ya udah. Nah, sampai di satu waktu, tapi secara finansial ekonomi belum berubah. Cuman gue lebih tenang aja, hidup gue lebih tenang, hati gue lebih tenang gitu ya. Sampai di satu titik, gue ingat waktu itu gue juga lagi nggak ada itu ya, income lagi nggak terlalu bagus, tapi ada satu kebutuhan yang urgent harus dibayar. Gue juga nggak ada uangnya gitu kan. Terus
nggak tahu kenapa tiba-tiba malam itu gue pingin ke Indomaret. Padahal gue tahu Indomaret lagi saldo gue lagi nggak ada. Cuman iseng aja gue ngecek. Mau ngecek kulkasnya adem gitu. Ngecek ATM. Ngecek ATM. Gue kaget ternyata malam itu saldo gue ada masuk lumayan uang gede. Dari mana tuh Mas Adit? Gak tahu orang nggak ada. Tahun itu belum ada pinjol. Belum ada pinjol. belum ada. Penggadaian banyak. Tapi pinjol belum. Terus dicek nggak dari apa? Nggak ada. Gue lagi nggak ada kerjaan. Gue cuma bilang dalam hati gue, kalau dalam 1 jam atau 24 jam nggak ada yang ngakuin atau nelfon gue, ya ini rezeki. Tapi kalau sebelum 24 jam sudah ada yang telepon gue, ya gue balikin duitnya. Ketahuan nggak siapa? Ada sekitar sejam setelah itu tiba-tiba ada telepon masuk ke gue, nomornya nggak ada namanya. Pas gue angkat, halo, jawaban langsung, halo Sid. Nah yang manggil gue Sid itu cuma anak Elemen. Sid, panggilan gue di Elemen tuh Sid. Halo Sid, siapa nih gue bilang? Gue Ferdi. Ferdi mana? Elemen. Which is gue sama Ferdi gak pernah kontak-kontakan dari 2008. Woi apa kabar, ngobrol bla 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 saya basa-basi segala macam. Dia baru bilang, Sid sorry gue salah transfer. Berapa jumlahnya, gue masuknya ke rekening lu, padahal maksudnya buat siapa lah teman dia gitu Pak. Berapa jumlahnya? Segini, sama rekening yang masuk ke gue. Ya udah gue minta rekening lo, gue balikin. Udah habis itu, udahlah habis itu gue anggap angin lalu. 2 minggu kemudian kalau nggak salah Ferdi ngajak ketemuan gue sama anak-anak Elemen cuma buat ngopi. Ngopi di PIM doang. Deket apa sih nama tempatnya, deket Finplus lah waktu itu. Ngopi, nah itu akhirnya gue pertama kali setelah 2008, 2017 itu gue akhirnya ketemu lagi dengan anak Elemen, termasuk Lucky yang udah keluar dari Elemen 2005. Gue gak pernah ketemu sama anak Elemen. Itu gitu. Reuni berarti akhirnya enggak reuni, orang cuma buat ngopi-ngopi waktu itu, nggak ngomongin musik, nggak ngomongin apa-apa, ngumpul aja silaturahmi. Cuman waktu itu Ferdi sama Didi tuh live Instagram, jadi live Instagram rame heboh gitu. Dari Instagram itu ternyata ada yang masuk, kayak waktu itu ada produk rokok gitu. Ini reunian, kalau formasi ini gue kasih tur ya, berapa titik asal formasinya yang ini. Terus masuk orang RCTI waktu itu, RCTI apa mana TV. Nyebutnya sih Daset, gue kasih slot di Daset, tanggalnya yang tentuin asal formasinya ini. Masuk Hard Rock Cafe, gue kasih lo main di Alek Made, tapi formasinya ini. Gak ditangkepin sama kita. Orang cuman ngobrol, gak niat manggung. Gitu, udah. Terus tapi akhirnya sebulan setelah itu kepancing juga anak-anak, cobain deh iseng deh. Iseng cobain di mana? Di Hard Rock deh yang paling deket deh, gampang aksesnya di Jakarta aja segala macem. Ya udah. Ngetes, pakai namanya apa? Elemen Reunian aja. Tapi manggung cuma buat hari itu toh. Habis itu nggak kepikiran apa-apa lagi. Di situ makanya ada Elemen Reunion tuh. Iya gitu ya. Karena momen manggung di Hard Rock. Tapi ternyata ya kaget juga, ternyata kita cuma mikir siapa yang menonton kita. Orang fans kita juga udah pada gede gitu ya, udah pada merit gitu ya. Karena sekarang juga kita udah terlalu lama vakum, siapa yang ngeh. Ternyata malam itu ramai banget. Lebih banyak tahu lagu sih mungkin kalau sekarang. Lagu ini itu pernah dengar. Iya gitu. Jadi mereka mungkin nggak tahu personel Elemen siapa gitu. Including Didi banyak juga kok yang nggak nge kalau yang anak-anak sekarang. Karena kan pas kita kemarin banyak main di pensi gitu, mereka nggak terlalu kenal Didi, Ferdi, tapi lagunya tahu, Elemennya tahu. Iya. Banyak yang gitu. Banyak mungkin karena ke share di apa TikTok gitu kali lagunya. Enggak, Elemen juga baru bikin TikTok kemarin setelah reuni. Gue nggak ngerti juga. Gitu gue nggak ngerti. Buat gue jadi gini, buat gue akhirnya itu gift dari Tuhan aja kalau ternyata ada kita punya karya yang kita baru sadar pada saat reuni itu, akhirnya kita baru sadar bahwa ternyata karyanya Elemen tuh banyak yang jadi soundtrack buat kehidupan banyak orang. Gitu. Jadi dulu waktu saat kita masih ngumpul kita nggak pernah mikirin itu gitu ya. Oh iya benar, jadi fase hidup orang tuh. Iya, jadi gini. Yang kalau menurut gue pelajarin gitu. Lagu hits banyak. Tapi lagu yang bisa jadi lagu nasional rakyat yang menjadi bagian hidup orang banyak itu nggak banyak. Nah kalau misalkan udah kayak gitu, itu buat gue itu adalah gift dari Tuhan. Nah gue ngerasa pas kita itu baru ngeh bahwa oh ternyata karya kita tuh banyak jadi soundtrack buat kehidupan banyak orang ya. Dulu saya waktu lagi ini dengernya ini, ini temenin kayak gitu. Nah dari situ. Tahu gue kadang-kadang nggak ngerti jawabannya sampai sekarang gitu. Itu ya gitu, gue syukurin aja lah, anak-anak kita syukurin aja sekarang gitu. Alhamdulillah lah gitu. Atau bisa juga gini, di tahun 2019 itu kan
2018 2019 tren 90s itu mulai naik lagi. Iya ada tuh. 90s ya. Generasi 90-an. Iya, terus ada festival 90s segala macam. Terus waktu itu kan Main di situ juga kan Elemen. main di situ. Yang mulai reuni itu kan waktu itu Elemen sama Padi Reborn. Mungkin Elemen sama Padi itu yang akhirnya menginspirasi untuk banyak band untuk akhirnya ngumpul lagi untuk ternyata ini bisa diterima, ditambah tren 90s mulai naik. Sebenarnya kan apa yang terjadi tren sekarang nggak hanya musik, itu kan pengulangan menurut ini gue sih pengulangan ya, dari kuliner, dari fashion, dari apa itu pengulangan apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Nah itu momen itu yang mungkin akhirnya bisa dibawa sampai hari ini. Kayak gitu. Jadi soundtrack. Tepuk tangan dulu teman-teman. Inspiratif ya. Iya lagunya mungkin juga jadi ya waktu itu umur berapa mungkin Elemen bikinnya, terus jadi anak-anak yang umur segitu juga jadi bisa ngerasain. Gue sering kok terakhir yang ketemu orang atau siapa nyanyiin lagu itu gitu atau nemu di YouTube, tapi mereka nggak kenal gue sering. Kalau lo mau tahu malah banyak kok sekarang yang suka DM gue untuk nyangkanya adalah gue personil baru di Elemen. Lo udah lama gitu. Sampai dia bilang, lo enak ya masuk Elemen pas posisinya udah terkenal gini baru masuk Elemen gitu. Hah? Maksudnya? Lu pandemi gimana tuh Mas Adit? Pandemi sama aja sama anak band. Anak band yang lain yang langsung di stop mendadak gitu. Ada gejolak apa tuh selama pandemi? Wah. Awal-awal sih stres ya. Apa daftar prakerja? Gitu? Kayak saya. Oh lu gitu ya? Daftar prakerja lo? Daftar gue. Aduh, gimana? Kok gue gak kepikiran malah itu ya? Kita belum ngobrol banget. Iya. 3 bulan justru gitu pas Elemen itu kan dari sejak reunian sampai 2000 Maret 2020 itu jadwalnya langsung bikin kita kaget ya, maksudnya nggak nyangka ternyata responnya bagus gitu ya. Malah kalau mulai ngomong jujur, apa yang kita dapat sekarang 3 kali 4 kali lipat dari apa yang pernah kita dapat dulu. Kalau dulu, kalau sekarang maksudnya gue bilang 3 kali 4 kali lipat adalah kita pikir kita hanya merekrut lagi fans yang memang dulu kita fanbase-nya dulu. Sekarang udah mature, udah di situ ya. Tapi ternyata di luar dugaan ya tadi kita berhasil nembus lintas generasi yang akhirnya anak SMP milenial itu ternyata juga jadi pasar kita ya, karena kita sering anaknya yang dulu gitu. Bisa jadi gitu ya. Menurun. Nah, lagi di tengah yang lagi lumayan itu tiba-tiba gue ingat banget jadwal terakhir itu 5 Maret 2020 kita langsung di stop semua izinnya, dipospon sampai ya hampir 2 tahun inilah. Terus lu ngapain berarti di rumah? Wah stres tadinya. Nggak gue doang sih, semua langsung di stop. Itu kan kayak orang gila ya. Kita lagi lari kenceng gitu kan, terus tiba-tiba direm mendadak gitu ya. Akhirnya bikin album. Ya setelah bulan ketiga anak-anak mutusin supaya tetap waras. Ya udah kita rekaman, Elemen akhirnya rekaman selama pandemi album ke-8. Itu nama albumnya New World Resonance, itu dirilis tahun 2020. Itu supaya lebih menjaga supaya kita tetap ada kerjaan lah. Ada kerjaan gitu. Main Ya tambah PS ada virtual ya. Main PS juga. Main PS sudah enggak. Beban hidupnya udah berubah soalnya. Tapi mendingan sih sekarang udah better lah ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan sih kelar lah tahun ini lah semuanya. Amin. Enak ya Mas Adit? Enak banget ini. Wow. Enak banget. Enak banget. Enak ya? Siapa? Nih apa? Habis loh. Makanya saset apa bikin? Wah, enak loh. Iya, kalau awal pandemi gue juga bingung sih mau kerjain apa kan. Ya. Terus ya sempat kurusan gitu, sekarang udah gemuk lagi. Dulu kurusan ditanya kenapa diet, bukan miskin. Gue batin ya. Ya itu yang tadinya kita juga mikirnya tadi pandemi ini cuma paling lama 3 minggu, lama-lama 2 bulan. Nggak nyangka juga 2 tahun ya. Yang tadinya cuma 2020 rilis album 8, akhirnya karena pandeminya belum kelar. Tahun ini 2021 akhirnya kita rilis lagi yang live version. Yang ya intinya berusaha untuk tetap aktif bikin karya aja supaya tetap waras lah. Iya, pandemi udah 2 season ya berarti kan. 2 season, jangan sampai ada season 3 gitu. Iya. Jangan bersambung nih. Jangan bersambung gitu. Tapi udah jauh lebih mendingan. Karena udah vaksin lah ya semua. Ya gitu. Terus mentalnya juga udah kelatih. Gitu maksudnya ngadepin yang 2020 masuk 2021 nggak sepanik.
2020 ya. Walaupun kondisinya mungkin sama tapi mental kitanya yang lebih ke update lah. Beli masker. RAM-nya udah dinaikin. Antivirusnya ya. Emang ini mau tayang kapan? Ini tayangnya kira-kira kalau Jess sudah niat ngedit. Ngedit yang sebanyak tadi. Ya seminggu 2 minggu ke depan. Oh iya. Februari ini Elemen akan ngadain konser di maksudnya 23 tahun anniversary sambil kita rilis single baru lagi. Wih, gitu. Kita tunggu ya. Itu aja. Ada kolaborasi mungkin Mas Adit sendiri selain sama Elemen ada sesuatu? Kita ada 10 lagu live version yang dirilis setiap bulan. Nanti setelah itu ada satu single di luar live version yang akan kita rilis di 14 Februari. Abis itu Elemen juga. Jadi gini, kalau ngomong decknya akhirnya gara-gara pandemi kita nyiapin deck timelinenya udah sampai 2024. Oh, di planning sampai jauh lah ya kira-kira. Ya, 2024 dalam setiap bulan salah satunya juga nanti akan rilis album baru dengan lagu-lagu baru. Terus ada satu lagu juga yang dulu pernah kita kolaborasi sama Real Legend Indonesia, nanti kita akan rilis lagi segala macam. Intinya akan terus bikin sesuatu lah hampir tiap bulan. Ditungguin aja ya. Tungguin kalau aja. mau tahu update-nya di mana tuh Instagram Elemen? Ada Instagram di Elemen Band Official atau Instagram masing-masing anak personil tuh itu ada. Ada semua ya di update. Ada, tinggal ada. lihat di sosial medianya Sosial aja. media aja. Tapi mic-nya oke ya? Mic-nya oke. Mic-nya oke banget. Gimana nih Mas Adit? Kalau itu kan berarti yang AT 2020. Apa bedanya AT 2020 sama 240? 2040. Bedanya kalau yang itu kondenser, kalau yang ini dynamic. Jadi ini bisa dipakai buat macam-macam, bisa buat rekaman, bisa buat podcast kayak gini. Terus Kan mungkin, tren podcast sejak pandemi kan akhirnya lebih banyak orang podcast segala banyak macam orang kan. ngobrol. Mungkin orang banyak sendiri di rumah jadi pengen ngobrol juga kali ini. Terus juga bisa buat streaming mungkin. Streaming sekarang banyak tuh yang streaming main game. Oke. Pasti butuh mic juga bisa nih karena harganya juga terjangkau. Terus bisa dicek. Lebih baru yang mana sih? Yang lebih baru itu sama-sama ini. Sama generasinya. Jadi mau pilih yang mana? Keperluannya mau yang kondenser atau yang dynamic gitu. Terus kalau mau ngecek harganya ada di www.beliaudio.com karena di sana ada promo-promo menarik. Yang bisa kamu cek setiap harinya gitu. Ada juga di Tokopedia, di semua e-commerce bisa dicek sih, bisa dicek. Beli Audio juga ada di Instagramnya, Beli Audio, terus di TikTok juga ada, di mana lagi di YouTube ya di sini ya. Terus di mana lagi ya adanya? Jadi kalau suka sama video ini bisa like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terus juga kalau menurut kalian ini menginspirasi atau bisa di-share ke teman-teman kamu, nah bisa tombol share-nya di bawah. Lalu juga jangan lupa follow Instagramnya, TikTok, terus juga ada follow Facebook, terus juga YouTube. ada follow Mas Adit di sini. Terus, Mas Adit dan Elemen bisa dicek di sana. Ada apa lagi, Mas Adit? Elemen Band Official. Band Official. Terus kalau gue ya Adit_Elemen. Tuh kalau pengen langsung tahu update-update-nya gitu. Di situ juga bisa lihat Instastory ada saya hari. Ada. Kenal sama Mas Adit. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Kan gue nunggu ciao dulu. Bareng. Oh, oke. Sekian video bincang-bincang kita hari ini. Ciao Audio Freaks.